Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-afatu sadisata asyarata utawi bahaya lisan kang kaping 16 an-namimatu iku adu domba. Mengadu domba, menciptakan suasana yang tidak harmonis, menciptakan suasana yang tidak rukun, tega-tegaan. Qala dawu sapa Allah sapa Gusti Allah taala, hammazim masya'im binamim. Awite apa? Hammazim masya'im binamim. Awalnya adalah fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinu wala tuti' kulla hallafim mahin hammazin masya'in binamim. Fala tuti'il mukadzibin, jangan kamu ikuti, jangan kamu turuti orang-orang yang suka mendusta-dustakan. Wala tuti' kulla hallafin, ya, wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kamu ikuti orang yang suka atau sering banyak bersumpah-sumpah. Mahinin kan, ya, remeh-temeh akal pikirannya. Remeh-temeh. Artinya seperti tidak ada yang lain aja, mesti dikit-dikit halafin, mesti sumpah-sumpah gitu. Hamazin kang akeh ngece, akeh nyacade, suka mengolok-olok. Suka mengolok-olok, masya'in kang akeh lumakue, binamimin kelawan gowo adu-adu, mengadu domba. Kesana kemari untuk mengadu domba. Tsumaqala nuli dawu sapa Gusti Allah, utullim ba'da dzalika zanim. Utulin kang wonge aparane bergajulan ku wonge gede dhuwur. Soli wah kaya wong tukang mabok sing apa arane ku awake gede kan. Petang-peteng ireng. Awake gede, tapi omongane kasar. Utulin itu namanya. Jadi utulin ku yo awake gede. Orang yang tubuhnya gede dhuwur. Ya kayak model kayak debt collector lah, gambarannya kayak begitu. Kayak bodyguard gitu. Betul deh. Pak dzalika ing dalam suwise mengkono sifat-sifat tercela mau zanim kang ngaku-ngaku. Qala dawu sapa Abdullah ibn Mubarak, az-zanimu utawi maknai zanim waladuz zina iku anak jadah. Anak zina alladzi la yaktumu kang ya memang si setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Yang dosa itu orang tuanya, kenapa sampai zina? Anaknya kan nggak tahu apa-apa. Tapi udah gitu anak zina tapi nuruti, ngikuti jejak orang tuanya, ini sih namanya zalim. Jadi anak zina yang ngikuti jejak orang tuanya, udah orang tuanya nggak bener dia ikuti, namanya zanim. Kalau anak zina dia baik-baik ya nggak ada masalah sih. Yang salah itu orang tuanya. Alladzi la yaktumu, anak zina kang ora ngumpetaken sapa waladuz zina. Al haditha ing omongannya ember, mulutnya ember. Wa asyara lan mengisyarahkan sapa Abdullah bin Mubarak bihi kelawan istilah waladuz zina ila anna kullaman maring setuhune saben-saben wong lam yaktum kang ora bisa ngumpetaken sapa man, tidak bisa menyimpan sapa man, ora bisa nyimpen al haditha ing omongan, wa masyalan lumaku sapa man binami mati kelawan mengadu-adu. Mengadu. Kamu tahu enggak kemarin Zaid tuh ngomong tidak enak kepada kamu, tentang kamu Mar, kamu diceritakan oleh Zaid orangnya begini. Wah, ya itu kan. Mestinya omongannya Zaid yang tidak beres, yang tidak baik tentang
tentang Umar ya nggak usah disampaikan kepada Umarnya. Udah, kalau nggak usah disampaikan, nggak usah kita sampaikan. Ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan suasana tidak nyaman. Ujung-ujungnya menimbulkan suasana tidak nyaman. Ya cukup saya aja yang tahu, cukup saya saja yang tahu. Sudah nggak usah. Itu urusan pribadi antara Zaid dengan Umar. Zaid cerita ke kita, Umar tuh orangnya begini-begini, malas sekali. Kita join kerjasama juga ujung-ujungnya saya sendiri yang kerja. Umarnya sih nggak pernah kerja, enak sendiri aja dia tuh. Kita nggak usah menyampaikan omongan itu kepada Umar. Biar aja Zaid yang ngomong sendiri kepada Umar. Kenapa harus melibatkan saya? Nggak ada urusannya dengan saya. Syukur-syukur kalau bisa kita damaikan, kita ademkan suasananya, kita cairkan, bukan malah kita ngompori. Disampaikan omongan Zaid kepada Umar. Umarnya bilang lagi gini, menjelek-jelekkan Zaid. Kita sampaikan lagi ke Zaidnya, wah ya itu situasinya tambah nggak baik. Tambarunya wa masyabin namimah dalanu duaken opo ikilah ada mukit madil hadis, tidak bisa menyimpan omongan, menunjukkan ala anahu ingatasi setuhune man waladu zinan iku anak zina. Istimbaton krono ngalap dalil min qaulihi saking dawuhe Allah azza wa jalla otul limba dadalika zanim. Wa zanimu utawi makna zanim huwa ad-da'iyu iku anak akon-akon. Anak akon-akon, anak yang tidak jelas nasabnya. Wa qala dawu sapa Allah taala wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Wailun kirik. Kirik, wah kasar sekali. Emang maknanya kasar wailun tuh. Maknanya wailun tuh celakalah bagi masing-masing orang yang mencela-cela. Kayak baca puisi. Intonasinya wailun kok kayak orang baca puisi sih, gimana? Wailun celakalah bagi setiap orang yang mengolok-olok. Lumazatin yang ngece-ngece. Ya. Blingalor blingidul, terjemah balaghahnya kemana? Terjematul balaghah, aplikasi balaghiyahnya kemana? Wailun kirik gitu. Wong sewot aja, orang sewot memaki-maki dengan bahasa yang sangat kasar. Wailun itu memaki-maki dengan bahasa yang sangat kasar. Kalau orang sini bilangnya kirik. Wah kasar sekali. Emang kasar. Jadi Quran itu bisa lembut, bisa kasar. Bisa lentur, bisa akas. Nah itu yang sehat kan begitu. Bisa lentur, bisa akas. Kalau akas terus ya bahaya. Lentur terus ya juga bahaya. Ya, ada kalanya lentur, ada kalanya akas. Wailun kirik. Perang saya apa? Perang saya gimana? Likuli humazatin kadue saben-saben wong kang suka mengolok-olok. Jadi dulu orang kafir, orang musyrik mengolok-olok orang Islam supaya mereka itu kembali lagi kepada agama kemusyrikan, kepada kekufuran. Orang kalau sudah diolok-olok begitu kan capek. Udahlah, kalau daripada saya diolok-olok terus-menerus, mending ganti aja lah, nggak usah beragama Islam lagi. Capek, iman tuh capek diolok-olok terus. Diolok-olok, maka dikekirik itu orang yang mengolok-oloknya. Kirik, perang saya siraku paling hebat sendiri tak gimana. Lumazatin kang senang ngece, suka mengolok-olok. Kila dikatakan al-humazatu utawi maknai humazah an-namamu iku adalah wong kang tukang namimah, mengadu domba. Waqala tahu sapa Allah taala
hammalatal hatab fi jidiha hablum. Hammalatal hatab hale wong wadon kang akeh nggawa kayu bakar. Kila dikatakan innaha setuhune wong wadon mau, yakni istri Abu Lahab, kanat iku ono sapa wong wadon mau. Iku kanat ono sapa wong wadon mau namamatan iku tukang mengadu domba, hammalatan kang akeh nggawa lil hadithi maring omongan. Ya, membawa omongan itu diperumpamakan seperti membawa kayu bakar. Orang yang mengadu domba di sini, ini salah satu tafsir ya, di antara tafsir hammalatal hatab itu artinya suka membawa-bawa omongan yang berpotensi membakar, menyulut permusuhan. Omongan yang menyulut permusuhan itulah diistilahkan dengan al-hatab, kayu bakar. Wa qala ta'ala fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Masalahnya apa itu ayatnya? Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Akhir juz 28. Ini tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Fakhanatan li khianat sapa wong wadon loro mau, yakni istrinya Nabi Nuh khianat kepada Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut khianat pada Nabi Lut. Khianat sapa wong wadon loro huma ing Nabi Nuh lan Nabi Lut. Falam yughniya, nuli ora bisa nyukupi sapa Nabi Nuh lan Nabi Lut. Kedudukan mulia Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa melindungi keburukan akhlak istri-istri mereka. Anhuma saking wong wadon loro, minallahi ora nyukupi saking Gusti Allah, maksudnya ora melindungi syai'an ing suwi-wiji. Jadi ada ya istrinya Nabi begitu, apalagi istrinya kiai. Apalagi istrinya kiai. Istrinya ustad begitu. Jangan dianggap kalau kemudian suaminya itu soleh, istrinya pasti solihah. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ini bicara tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kila dikatakan kanat ono sepo imro'atu Lutin, sepo istri Nabi Lut, tukhbiru iku aweh kabar sepo imro'atu Lut bidifani kelawan para tamu-tamu tadi. Jadi itu kaum Sodom kan, kaum Sodom. Ada malaikat bertamu kepada Nabi Lut. Dia dikasih tahu oleh istrinya, itu ada tamu ganteng-ganteng tuh. Ada tamu ganteng-ganteng, Masya Allah ya. Wa mar'atu Nuhin, utawi istri Nabi Nuh, tukhbiru ikut cerita sapa imra'atu Nuh, cerita anahu ing setuhune Nuh majnunun iku edan, wong edan, Masya Allah ya. Dikata-katain oleh istrinya sendiri gila Nabi Nuh. Dikata-katain gila. Itu ngapain itu masa, katanya dia kiai, sehari-harinya cuma di bengkel aja, gila itu katanya. Ya kan bikin kapal sih, bikin kapal. Apa pula yang dia buat, apa pula yang dia buat di sini kok bikin yang alat yang aneh-aneh kayak begitu. Bikin kapal, Nabi Nuhnya kan bikin kapal. Ya akhirnya dianggap gila akhirnya. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun. La yadkhulu ora manjing al jannata ing dalam surga namamun sapa wong tukang adu domba. Misangel secara hitung-hitungan itu susah, enggak bisa. Wa fi haditsin akhar, ya entah kalau perhitungan akuratnya di sisi Allah, barangkali dia punya amal yang lain-lain, wallahu a'lam perhitungannya. Tapi perhitungan secara
kasarnya dulu itu sudah tidak masuk surga. Wa fi haditsin akhara lan iku ing dalam hadis kang sejen la yadkhulul jannata qattatun. La yadkhulu ora manjing al jannata ing dalam surga qattatun sapa wong tukang adu domba. Wal qattatu utawi maknane qattat wa al qattat annamamu iku wong kang tukang adu. Wa qala dawu sapa Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbukum ilallahi ahasinukum akhlaqan. Al muwatta'una aknafan. Alladzina ya'lifuna wa yu'lafun wa inna abghadakum ilallahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna binal ikhwan al-multamisuna lil bura'i al-atharati. Ahabbukum utawi paling dicintai sira kabeh, utawi paling disenengi sira kabeh di antara kalian yang paling dicintai ilallahi maring Gusti Allah. Ahasinukum iku wong-wong bagus sira kabeh apane akhlakon akhlake. Al muwatta'una kang gampangan akhlake, dudu wong rengkel, bukan orang rengkel. Bukan orang rengkel, bukan orang yang raja tega. Bukan orang yang raja tega. Dudu wong suka tega-tegaan, wis saling sikut-sikutan, saling wis alot-alotan, saling alot. Wong rengkel gimana? Bukan orang rengkel. Yang paling Allah cintai adalah bukan orang yang rengkel. Mengedepankan kekeluargaan, tidak mengedepankan pengadilan. Mengedepankan kekeluargaan daripada pengadilan. Gampangan aja. Apa nih aknafan? Kang diidek maksudnya al muwatta'una kang diidek-idek kabeh apa nih aknafan pelataran-pelatarane maksudnya kang diidek pelatarannya itu gampangan orangnya gampangan. Kalau orang yang rengkel-rengkelan kan susah kan? Misalkan sesaudara sendiri tidak bakalan mau menginjak rumahnya saudara kalau orangnya yang bersangkutan orang rengkel. Boro-boro seseorang mau main silaturahmi kepada saudaranya kalau saudaranya akhlaknya akhlak rengkel, tidak berani itu. Jadi al muwatta'una aknafan itu peribahasa orang yang gampang. Ya gampangan, tidak berani, sekedar mau ambil minumnya aja tuh nggak berani. Padahal saudaranya sendiri kenapa nggak berani? Pasti ada sesuatu. Ini al-muwatta'una aknafan tuh gampangan. Jadi rumahku sama dengan anggap sebagai rumah kamu. Nah ini namanya al-muwatta'una aknafan, saking gampangannya tuh. Rumahnya dia dianggap oleh saudara, oleh kawan-kawannya kayak rumah mereka sendiri. Jadi saking itunya, saking lukatnya, saking gampangannya. Ini peribahasa al-muwatta'una aknafan tuh. Orang-orang yang diijak, yang dipijak pelataran rumahnya. Artinya orang tuh ya biasa aja keluar masuk ke situ tuh gampangan orangnya. Alladzina ya'lifuna kang gampang, kang lulut. Lulut itu ya mudah dilenturkan hatinya, tidak keras hatinya. Tidak rengkel hatinya. Wa yu'lafuna lan bisa dilulutaken. Bisa dibojok. Kalau yang sudah kekeh tidak bisa digoyah-goyah, wah yaitu alot-alotan, rengkelan namanya tuh. Rengkelan. Waduh. Karakternya orang mukmin tuh. Orang mukmin adalah ya'lifuna wa yu'lafuna, bukan orang yang berkeras hati, bukan orang yang rengkel hati. Bukan orang yang raja tega.
orang yang raja tega. Mengedepankan kekeluargaan daripada pengadilan. Ini namanya orang mukmin. Yaklifuna wa yuklafun. Wa inna abghadakum lan setuhune paling disengiti sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Al-masyauna iku wong kang gajah-gajing. Apa gajah-gajing tuh? Mondar-mandir. Mondar-mandir kesana kemari. Orang yang mondar-mandir akeh mlaku binami mati kelawan nggawa adu domba. Al-mufarriquna kang memecah belah. Memecah belah bainal ikhwani ing dalam antara sesedulur. Tadinya menyatu jadi berantakan. Itu orang yang paling dibenci Gusti Allah. Tadinya menyatu. Saudara tadinya saling bersatu, jadi berantakan. Nah itulah yang paling dibenci Gusti Allah. Tadinya satu kok sampai jatuh perpecahan. Itu orang yang paling dibenci. Al-multamisuna kang berusaha gegulat. Maka inilah hebatnya Kanjeng Nabi. Hebatnya Kanjeng Nabi. Orang Arab itu bangsa yang sangat rengkel, bangsa yang sangat keras, bangsa yang sangat alot. Orang Arab badui, benar-benar badui. Susah diatur. Ya karena mereka tidak terhimpun dalam satu pemerintahan. Wong Arab tuh hidupnya dewek-dewek. Makanya untuk menyatukannya tuh paling susah. Rengkel-rengkelan. Wong Arab rengkel-rengkelan. Alot-alotan. Orang Arab tuh. Kapan senang pandai memuji orang Arab, kalau benci suka memaki-maki, suka mengolok-olok. Pintar mengolok-oloknya. Ya pandai bersyair kan. Orang bersyair tuh kalau dia lagi senang memuji setinggi langit, kalau dia lagi benci mengolok-olok sampai nggak ada harganya. Itu orang Arab. Itu orang akhlaknya keras, itu kan, liar. Maka Kanjeng Nabi bukan orang Arab. Maka Kanjeng Nabi itu bukan orang Arab. Arab aslinya sih begitu. Nah Kanjeng Nabi Muhammad itu kan turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Orang Arabnya sendiri sih. Tuh. Meskipun Nabi Muhammad lahir di Arab, tapi Nabi Muhammad bukan Arab. Genetiknya Nabi Muhammad bukan Arab. Keturunan Nabi Ibrahim. Nasabnya bukan nasab Arab. Inilah hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, semono bangsa yang liar, yang alot-alotan, yang rengkel-rengkelan. Tapi ketika Kanjeng Nabi hidup, semua bangsa Arab bersatu. Kalau bisa halus kayak mengkonon, bisa menjadi halus akhlaknya, itu Nabi Muhammad. Tadinya sih alot-alotan sudah. Musuhan tuh bukan setahun 2 tahun. Ratusan tahun bermusuhan antara Aus dengan Khazraj. Ratusan tahun. Bangsa yang berantakan itu ya Arab. Bangsa yang berantakan. Bisa jadi satu, bisa menyatu. Ini kan luar biasa. Loh. Bangsa Indonesia tadinya bercerai-berai. Kok jadi satu? Itu berarti luar biasa. Orang-orang yang menyatukan bangsa Indonesia ini luar biasa. Yang tadinya tercerai-berai dari Sabang sampai Merauke, beda-beda kan. Jawa dengan Jawanya, Sunda dengan Sundanya, Makassar dan Bugis masing-masing berbeda. Kok bisa jadi kesatuan? Ini luar biasa. Ini luar biasa. Maka orang-orang dulu kita mesti terima kasih pada mereka. Sumpah Pemuda. Momennya baru kemarin, Sumpah Pemuda. Ini luar biasa. Bangsa yang berantakan, berbagai macam suku bisa menyatu jadi satu.
bisa menyatu jadi satu. Ya'lifuna wa yu'lifun. Nah, sekarang ada pihak pengen menghancur, memisah-misahkan. Ada pihak-pihak yang ingin memisah-misahkan. Dasar orang rengkel namanya. Dasar orang rengkel. Terus pekerjaannya al-multamisuna lil buro'ai al-atharati. Selalu cari-cari kesalahan orang-orang baik. Orang baik-baik dicari-cari kesalahannya. Itu orang yang paling dibenci Gusti Allah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bisyirarikum qalu bala. Ala ingat ukhbiru cerita sapa ingsun kuming sira kabeh bisyirarikum kelawan pira-pira penjahate sira kabeh, kelawan wong-wong alae sira kabeh. Qalu jawab sapa sahabat, bala nggih siap Kanjeng Nabi, sinten tiange? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, al-masyauna iku wong kang mondar-mandir bin namimati kelawan adu domba. Al-mufsiduna kang gawe rusak bainal ahibbati ing dalam antara sesedulur, dalam antarane para kekasih, memisah-misah, menciptakan suasana kebencian, menciptakan suasana kebencian. Al-bahuna kang luruh-luruh lil buro'ai maring piro-piro wong kang bersih, orang-orang yang tak bersalah, cari-cari al-aiba ing aib, dicari-cari kesalahan. Itu sangat buruk sekali. Wa qala dawu sapa Abu Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge asya'a iku nyebar-nyebaraken sapa man, nyebar-nyebarkan ala muslimin ing atase wong Islam, kalimatan ing suwiji kalimat, liyashina supaya gawe Allah sapa man, gawe blesak sapa man hu ing muslim biha kelawan kalimat, bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak, syana maka mengolok-olok gawe blesak hu ing man Allahu sapa Allah biha kelawan kalimat finnari ing dalam neraka yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa qala dawu sapa Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin asya'a ala rajulin kalimatan wa huwa min habari'un liyashinahu biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah ayyudhibahu biha yaumal qiyamati finnar. Ayyuma rajulin utawi endi-endine wong lanang asya akan nyebaraken sapa rajul ala rajulin ing atase wong lanang sejen kalimatan ing suwiji kalimat wa huwa halik utawi rajulin min hasangking kalimat bari uniku bebas liyashina supaya mengolok-olok gawe blesak sapa rajulun hu ing rajulin biha kelawan kalimat gawe blesak menjatuhkan reputasinya fit dunya ing dalam dunia, kana moko ono iku haqqan nyata ala Allah ngatasi Allah ayyudhiba apa yen to ngelebur ngejur, ayyudhiba apa yen to ngejur sapa Allahu ing rajulun biha kelawan kalimat yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat dijur finnari ing dalam neraka. Wa qala ta'u sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida ala muslimin bi syahadatin laisa laha bi ahlin falyatabawwa ma'adahu minan nar. Man utawi sapa wong syahida iku bersaksi sapa man ala muslimin berat ing atase wong Islam. Bi syahadatin kelawan satu persaksian. Laisa kang ora ono sapa man laha maring syahadat bi ahlin iku wong kang layak, bukan orang yang layak bersaksi. Bukan saksi ahli. Kok berani bersaksi sebagai saksi ahli? Fal yatabawwa moko becik mempersiapkan sapa man maq'adahu ing panggonane man minan nari saking neraka. Wa yuqalu dikatakan inna thulutha adzabil qabri setuhune sepertiga azab kuburan
minan namimati iku karena namimah, karena mengadu domba, menciptakan suasana tidak harmonis. Innallaha wa ibni Umar lan saking Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha setuhune Allah iku lamma khalaqa ing dalam sumangsane mencipta sapa Allah al jannata ing surga. Qala moko dawuh sapa Allah laha maring jannah, takallami ngomong sira surga. Faqalat nuli komentar apa ikilah jannah, komentar ngomong suida man dakhalani. Suida beruntung man sapa wong dakhala kang mancing sapa mani ing ingsun. Awas, mabni majhul bermakna mabni maklum. Faqala nuli dawuh sapa al-jabbaru Gusti Allah al-jabbar jalla jalaluhu wa izzati demi kemuliaanku wa jalali lan demi keagunganku la yaskunu ora bisa manggon fiki ing dalam sira surga samaniyatu nafarin sapa 8 kelompok minan nasi saking menungso. 8 kelompok manusia tidak bisa bertempat tinggal di dalam kamu surga. La yaskunu ora manggon ki ing sira surga mudminu khamrin sapa wong kang madak arak. Wala musirrun lan ora wong kang netepi ala zina yang atas zina, tidak bisa berhenti dari zina. Wala qattatun lan ora wong kang tukang adu-adu. Wa utawi qattat annamamu iku wong tukang namimah. Wala dayuthun lan ora germo, orang yang dayuth menjual atau orang yang tidak punya ghirah, tidak cemburu. Dayuth itu orang yang tidak cemburu, germo. Misalkan seorang suami istrinya dipegang-pegang orang lain, ya dayuth pula namanya. Merelakan istrinya dipegang-pegang, dicium-cium orang lain, ya germo juga namanya, dayuth juga. Wala syurtiyun lan ora polisi. Polisi tidak bisa masuk surga. Maksudnya apa? Maksudnya bukan secara mutlak polisi tidak masuk surga. Artinya image-nya tuh, Masya Allah. Ya ini si oknum ya, bicara tentang oknum. Kita tidak tidak anti kepolisian. Kita terima kasih kepada kepolisian. Tanpa polisi mau jadi apa negara ini? Cuma oknumnya yang begitu banyak itulah. Maksudnya surti di sini ya tentu oknum polisi. Karena oknum polisi itu mereka mengatasnamakan hukum, tapi dialah yang main hakim sendiri, mempermainkan hukum sendiri. Jadi pokok yang jelas ini orang yang mempermainkan hukum, seharusnya penegak hukum tapi mempermainkan hukum. Jadi sudah terlalu banyak ya oknumnya. Semenjak zaman Kanjeng Nabi pun sudah ada itu. Jaksa hakim juga ya. Ya, siapapun yang mempermainkan hukum surtiyun. Di image-nya tuh Masya Allah. Masyarakat. Kamu ngajak. Wala muhannithun lan ora wong banci. Udah benar jadi laki-laki pengen jadi perempuan. Santi. Udah benar namanya Santo diganti jadi Santi. Benar namanya Santo. Santo tuh laki-laki, benar. Enggak masalah. Kok jadi Santi gimana? Kok jadi jasa. Wala qati urahimin lan ora wong kang megot seseduluran. Walalladzi lan ora wong yakulu kang ngomong sapa alladzi ngomongnya alayya ahdullah. Alayya iku ing atase ingsun ahdullahi utawi janji ning Gusti Allah. Illam af'al. Lamun ora agawe sapa ingsun kada ing mengkenen wa kadalan mengkonon. Saya siap demi Allah. Saya siap
Wallahi saya siap melakukan ini dan itu. Terlalu banyak janji mengatasnamakan Allah, summalam yafi. Nuli ora memenuhi sebuah alladzi bihi kelawan janji palsu. Orang yang suka berjanji-janji Palsu. Wallahu a'lam bishawab.